Ya kan bisa sebenarnya bisa dihapus kan, bisa dihapus, bisa diapa. Tapi yang suara itu udah pasti biar seru. Tapi antara dunia lain atau ini masalah teknis, Mas cuma Nggak tahu. menyatakan tidak tahu, tidak bisa dijelaskan. Tapi dan masukin aja. masukin aja, dan nanti kalau penonton pengen lihat sendiri disaksikan di filmnya itu. Ya. Kalau saya sih yang penting tidak ganggu cerita. Mungkin kalau ganggu cerita orang lagi ngomong tiba-tiba ada suara itu, sehingga orang yang nggak ngerti dia ngomong apa sih kok ada suara, kan ganggu tuh. Nah itu mungkin akan saya take out. Tapi karena scene-nya waktu itu mereka juga lagi penelusuran, jadi mungkin aja ada suara goib. Jadi secara cerita juga masuk. Marisa? Enggak sih, maksudnya karena juga pas ditanya saya baru jawab kan. Seorang YouTuber itu sedang melakukan apa aja untuk menjadi dirinya itu. Karena kan memang sekarang kan salah satu yang terjadi di sosial media kan adalah gimana saya eksis, gimana saya ada, gimana saya dinotis. Itu kan yang menurut saya satu topik yang sangat relevan ya. Bagaimana seorang anak muda itu ingin diakui, ingin eksis gitu. Kalau menurut saya sih kalau untuk diakui sih fine-fine aja ya gitu. Tapi caranya seperti apa dan juga seperti semuanya jangan sampai terjadi ekses kan. Ya, kalau misalnya eksisnya tapi dia apa ya agak over sehingga dia tidak menjadi diri sendiri, itu kan yang bisa timbul berbagai hal. Nah jadi temanya sih itu Dia mengalami hal-hal gaib. dan akhirnya pada saat proses dia ingin membuktikan bahwa dia itu eksis, dia akhirnya mengalami hal-hal gaib karena dia melewati sebuah titik yang seharusnya dia tidak melewati, which is apa namanya itu sih terlalu memaksakan eksistensinya ini. Kalau Risa sendiri itu lebih cerita ke sosoknya karena kan keluarganya dia. Jadi saya coba ngerti ini sosok ini sebenarnya mau apa sih gitu, dan kenapa dia ganggu gitu ya, kenapa dia menampakkan diri gitu. Jadi kalau dari Risa sebenarnya lebih kepada itu yang menjadi PR untuk saya sih sebenarnya tadi, karena ini documentary berarti pengambilannya tuh nggak bisa konvensional. Bisa jadi ada saat, karena kan saya mengibaratkan ini ada orang lagi bikin dokumenter dia nge-shoot, jadi akhirnya ya dia tidak tahu apakah ada orang, misalnya dia tidak tahu apakah tiba-tiba ada kejadian, dia harus siap kalau ada kejadian. Makanya kadang-kadang kalau saya perhatiin misalnya ada kejadian mungkin nggak langsung ketangkap kamera, dia harus kejar dulu, dia dengar suara, kameranya nyari baru dia ketemu gitu. Jadi saya harus mainkan sebagai seorang dokumenter gitu. Ya, seperti kayak film apa ya, saya lupa tahun 80-an itu ya, apa sih yang Ya. yang di hutan. Ya, Saya lupa judulnya. Tahun 90-an ada Blair Witch namanya. Iya, Blair ya. Cuman Blair Witch itu namanya found footage. Jadi ada dua nih yang mirip. Satu mockumentary, satu found footage. Kalau found footage itu mengibaratkan ada orang menemukan stok footage, dicek kamera satu isinya apa sih, kaset 2 isinya apa, kaset 5 isinya apa, oh ini perjalanan mereka ke hutan nih, diedit dan akhirnya menjadi film, itu found footage. Kalau mockumentary itu mengibaratkan ada satu tim dokumenter meliput sebuah topik tertentu. Gitu. Jadi ada kemiripan tapi sebenarnya agak beda. Tapi kalau mau disebut itu Blair Witch. Iya. Gitu. Kesulitannya apa sih Mas kalau membuat kayak film dokumenter udah horor terus dokumenter lagi gitu kayaknya? Pengambilannya ya, karena saya harus masuk ke jadi seorang dokumenter yang meliput kejadian, bukan seorang sutradara yang lagi baca, yang ngikutin skrip. Gitu. Jadi pengambilannya itu tadi sih. Contohnya kalau misalnya seorang dokumenter lagi meliput angsa gitu ya, kan dia kan nunggu kan, tiba-tiba angsanya terbang kan dia kaget tuh kan gitu. Nah gerakan kameranya itu yang saya coba gitu, dimana kalau misalnya kamera film biasa mungkin pas dia terbang disiapkan gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba terbang, nah itu
Jadi kayak ada gambar-gambar yang Jadi agak kita yang candid. ngejar momen, bukan kita bersama momen. Kameranya tuh ngejar momen. Kalau jujur, kalau penampakan sampai saat ini sih nggak terlihat ya. Yang ada cuma suara aja tuh satu. Tapi kalau penampakan sih, ya setahu saya nggak ada. Atau kalau orang lain lihat itu apa tuh? Karena kan gelap dan apa, dan mungkin bisa lihat di mana. Tapi so far sih dari saya dari penampakan tidak terlihat, tapi suara terdengar. Terus bagaimana dengan pemilihan pemainnya Mas? Itu apakah juga dari MD atau ada Ya, totally dari MD. Mereka tahu banget, mereka paham banget apa namanya peran-peran ini, jatuhnya ke siapa yang lagi rising star, siapa yang bisa memerankan karakter ini dengan baik. Ya, Mas Anjay ya, itu dia udah sangat apa namanya paham betul gitu loh. Jadi pada saat datang ke saya sih udah approve kalau udah dari Sanjay ya, dan terbukti banget. Prinsa mainnya keren banget, saya salut banget. Dalam kondisi yang sangat susah itu dia berhasil syuting dengan totalitas yang saya bilang sangat total ya, dan mudah-mudahan nanti bisa terlihat di screen. Si Prinsa ini menjadi dirinya sendiri, namanya juga nama aslinya dia. Iya. Dan dia YouTuber juga, dan dia juga lagi memang mencari eksistensi, jadi pas banget. Jadi memang kita sangat mendekatkan diri pada hal seperti itu, biar syutingnya tuh juga terarah kepada dokumenter yang kita ingin. Based on true story nih. Based on true story dalam arti kata sosok ini adalah true story dari keluarganya Prinsa. tapi mungkin jalan cerita. Jadi ada mungkin bisa dibilang 20%-nya ada sedikit difiksikan, tapi Ya. yang lainnya based on. Iya. Makanya mockumentary kan, bukan dokumenter. Oh. Ada bumbu-bumbunya lah. Ada bumbunya. Makanya kita tidak berani sebut dokumenter karena ini adalah mockumentary. Paling hal yang menyenangkan Mas Rizal untuk menyutradarai film ini, dengan mungkin film-film kan udah banyak banget gitu ya, film-film horor dan juga drama gitu. Yang bikin saya excited adalah jenisnya ya, mockumentary. Kalau biasanya setup kamera wide shot, medium close, oke, jangan. Ini enggak, ini kamera satu, ada lagi satu dipasang untuk kayak CCTV, satu lagi di mana, dan saya coba ngejar. Jadi saya dan Pak Yani Sugandi, itu DOP kami, itu coba mengejar momen. Nah, karena caranya baru membuat saya jadi excited, karena ini baru nih. Oke. Makasih Mas Sama-sama. wawancaranya.